Bapa saatnya bagi kami untuk menerima kebenaran firman. Roh Kudus Tuhan berkuasa atas kami, supaya kami mampu untuk mengerti memahami firman Tuhan ini dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Hamba-Mu yang Tuhan utus untuk menyampaikan firman Tuhan, bekerjalah dengan kuasa Tuhan, supaya firman Tuhan boleh diberitakan kami semua melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus firman kehidupan kami berdoa. Amin. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepada pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga dia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah minta kembali kepada orang yang mengambil kepadamu. Dan sebagaimana kamu menghendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama lain. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sebab seperti Bapamu adalah murah hati. Demikian Tuhan. Damai di hati. Shalom. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita manusia tidak lepas dari perbuatan salah. Tetapi bukan berarti kita akan memahami pemikiran kita atau akan menjadi alasan bahwa orang boleh melakukan kesalahan terus-menerus. Tetapi kita ingat, Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia telah berkorban. Dia telah mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita lewat pengorbanan yang luar biasa. Bahkan Dia juga menyediakan keselamatan, kehidupan yang kekal bagi kita orang-orang yang percaya. Nah, karena itu pantas atau layak kita yang menerima pengampunan, kita yang sangat dikasihi oleh Tuhan Allah dan Yesus, kita yang disediakan keselamatan kehidupan yang kekal, kita akan membuat dan membawa kehidupan kita selama kita hidup untuk mengeraskan hati kita, tidak mau melakukan, mengusahakan apa maunya Tuhan Yesus untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Termasuk di dalamnya kehendak Tuhan Yesus
seperti yang sudah kita baca tadi, di mana ketika Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya, tetapi juga kepada orang-orang banyak yang mengikutnya pada saat itu di Galilea. Dia memberikan sebuah pengajaran. Dia mengingatkan umat Tuhan pada saat itu supaya mengasihi musuh. Firman Tuhan ini pun mau mengingatkan kita bahwa mengampuni, memaafkan kesalahan atau dosa yang telah orang lain perbuat dalam kehidupan. Yesus di sini sangat jelas dan sangat tegas dia mengatakan bahwa kasihilah musuh. Berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Mengasihi dan berbuat baik kepada orang yang baik-baik orang, yang mengasihi orang itu satu hal yang biasa, wajar. Tetapi Yesus di sini mau mengingatkan orang banyak, murid-muridnya pada waktu itu, tetapi juga bagi kita sekarang ini. Bagaimana kita mau melakukan yang sebaliknya? Bahwa kita diajarkan supaya mengasihi musuh kita, berbuat baik kepada orang yang membenci kita, bahkan berdoa untuk mereka, minta berkat dari mereka. Mungkin bagi kita adalah sesuatu yang sangat mustahil untuk kita lakukan dalam kehidupan kita secara nyata. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan ini sangat jelas mau mengingatkan kita semua bahwa mengasihi orang yang telah menyakiti hati kita, atau juga mungkin yang telah memfitnah kita, atau juga yang telah melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik kepada kita, kita diajarkan supaya mengasihi, memberikan maaf, memberikan pengampunan kepada mereka. Dan apakah kita sanggup untuk melakukan itu dalam kehidupan kita? Saudara-saudara, sanggup atau tidak sanggup, firman Tuhan ini mau mengingatkan kita seperti yang Tuhan Yesus katakan, yang mau menjadi perenungan bagi kita bahwa kita memang harus mengasihi, berbuat baik, meminta berkat dan berdoa kepada mereka yang musuh kita, yang membenci kita, yang mengutuk kita, yang mencaci kita. Memang saudara-saudara sangat sulit dan sangat berat bagi kita. Apalagi jika itu dilakukan berulang-ulang bagi kehidupan kita, bagi kehidupan keluarga kita. Akan tetapi itulah yang harus kita lakukan. Karena ini merupakan perintah Tuhan Yesus. Dan Yesus itu adalah juru selamat Tuhan. Dan kita akan mampu untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus itu ketika orang mau merendahkan diri kita, merendahkan hati kita. Ketika kita punya hati seluas samudra, kita akan menekan ego kita. Maka pasti perintah Tuhan Yesus ini dapat kita lakukan. Kita dapat mengasihi, kita dapat mengampuni,
Maka berkat Tuhan, janji Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ayatnya yang ke-35. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Janji Tuhan. Terus ada yang bilang, kalau misalnya kita selesai ampun, kita selesai maaf, tetapi orang pikir terus, bagaimana? Apakah Tuhan mesti ulang-ulang kasih maaf? Ulang-ulang juga mendoakan mereka? Atau justru Tuhan mesti sama dengan firman Tuhan ada bilang mata dan mata diganti. Apa yang Tuhan ada bikin, Tuhan harus berikan. Saudara-saudara, kalau kita melakukan itu dalam kehidupan kita, apakah artinya kehidupan kita yang mengatakan bahwa kita ingin mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, jiwa, dan akal kita. Kalau kita melakukan itu berarti bahwa ini ada beda dari orang-orang yang di luar dari orang-orang yang percaya kepada Yesus. Orang akan menjadi sama seperti orang dunia, membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kalau kita membalas kejahatan dengan kebaikan, dengan pengampunan, dengan mengasihi, bahkan tak jauh-jauh untuk berdoa, orang harus percaya bahwa walaupun orang manusia tidak mampu untuk mengubah hati seseorang, supaya mereka juga mau mengampuni kita, mau mengasihi kita, mau memaafkan kita, tetapi orang harus ingat bahwa Allah di dalam Yesus mampu untuk mengubah setiap hati seseorang. Apalagi kalau orang selalu berbuat baik terus, selalu mengampuni terus, bahkan berdoa. Sama dengan Tuhan Yesus ada berdoa yang bisa. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ataupun seperti Stefanus, ketika dia pun dihukum, dia pun berdoa hal yang sama dengan Yesus. Dan kita diingatkan dengan firman Tuhan ini supaya jangan orang ambil alih hanya Tuhan untuk menghakimi dan menghukum orang yang berbuat dosa. Sebab hanya Tuhan Allah yang berhak untuk menghakimi, menghukum orang yang berbuat dosa. Yang Tuhan bertugas sama dengan kebaikan, sama dengan Tuhan Yesus mengasihi musuh kita. Itu berarti mengampuni, memaafkan, mendoakan, supaya betul-betul kehidupan kita sebagai orang Kristen akan nampak, akan ada perbedaan kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan kehidupan dengan orang-orang yang di luar dari Yesus. Dan orang juga harus ingat, kalau orang juga dapat mengeraskan hati, tidak memberikan maaf, tidak mengasihi musuh kita sekalipun, yang ada dalam pikiran kita hanya amarah, benci, dendam. Itu yang harus lahir dari hati kita, pikiran kita. Maka bisa saja dengan hati kita yang demikian, yang sebenarnya hati kita ini baik, hati kita ini sebenarnya tulus, tetapi karena selalu fokus pada dendam, marah, kebencian,
yang pada akhirnya tidak dapat menyelesaikan masalah, justru akan mendapat masalah dalam hidup. Orang bisa sakit karena pikir-pikir. Orang bisa stres, bisa depresi, bisa putus asa. Nah, karena itu, kalau orang ingat pesan firman Tuhan, ketika menghadapi itu dalam kehidupannya kita setiap hari, mari kita membuka hati kita, membuka diri kita untuk belajar kepada Yesus. Dia bukan hanya mengajar, tetapi dia sudah melakukan apa yang diajar, memberikan pengampunan dan mengasihi orang-orang yang berdosa. Demikian juga dengan kita. Kalau orang sudah berdoa, orang percaya bahwa itu berarti orang sudah serahkan itu kepada Tuhan. Biar nanti Tuhan juga tahu. Yang penting tugas kita adalah mengasihi, mengampuni, memaafkan, mendoakan orang-orang yang mengusir kita atau yang berbuat jahat. Sehingga benar-benar janji Tuhan seperti yang diungkapkan tadi akan menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia. Manusia bisa melupakan banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, tetapi Tuhan harus ingat bahwa Tuhan Allah kita, Dia tidak pernah melupakan segala kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita. Sebab mata Tuhan selalu melihat kehidupan saudara-saudara yang baik, yang jahat, yang kita lakukan Tuhan. Dan kalau kita serahkan itu semua dalam tangan Tuhan, itu berarti Tuhan tidak akan dendam, tidak akan benci, tidak akan memupuk kemarahan, tetapi justru kasih yang dari Tuhan Yesus akan terus menjadi bagian dalam kehidupan tersebut, sehingga kita akan menikmati upah besar surga dan kita akan menjadi anak-anak yang bahagia dikasihi Tuhan dalam kehidupan tersebut. Tuhan memberkati firman Tuhan ini bagi kita semua, supaya firman Tuhan ini boleh kita lakukan dalam kehidupan tersebut. Amin. Saudara-saudara, sampaikan salam dari Tuhan Yesus Kristus kepada mereka yang sedang sakit, yang sedang sibuk bekerja, yang sedang tua, dan semua orang yang kita jumpai dalam hidup kita, dan terimalah berkat Tuhan. Dan Dia